سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Mungkin saya belum rekam. Ya masalah. Nah, Bapak Ibu yang dicintai Allah, tidak berpanjang lebar ya Bapak Ibu. Kali ini Bunda Agustin ingin akan menyampaikan ya bagaimana beliau akan menularkan ilmu untuk kita semua ya tentang adanya muhasabah bersama nanti agar tahun 2023 kita bisa melesat ajaib pakai roket. Pakai roket. Kalau saya tadi ngomongnya ayo siap-siap kita mau terbang gitu ya. Ternyata terbangnya pakai roket gitu ya. Nah, maka Bapak Ibu kita sambut dengan tepuk yang meriah. Beliau adalah Bunda Agustin Siti MR ya. Lengkapnya Bunda Agustin Setianingrum Siti MR. Tepuk tangannya yang meriah Bapak Ibu. Bunda Agustin. Ya, terima kasih banyak Bunda Susan yang cantik dan hebat. Kita juga banyak belajar dari Bunda Susan. Masya Allah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Dahsyat, alhamdulillah. Alhamdulillah saya berterima kasih sekali kepada Bunda Susan dan teman-teman di Pekalongan karena sudah diundang dalam acara kajian online MR Pekalongan Raya. Jadi, suatu kehormatan bagi saya diundang di teman-teman yang keren dan hebat di komunitas MR ini. Oh, di dalam motor. Suaranya jelas ya Bunda, Bapak? Ya, jelas. Saya ambil tema ini muhasabah akhir tahun karena kita memang kan di penghujung tahun 2022 ya, Bapak Ibu. Jadi kita ingin memflashback bagaimana tahu bulan-bulan sebelumnya kita lalui untuk dapat memperbaiki atau menjadikan resolusi di tahun 2023. Jadi Bapak Ibu yang sudah sering ikut kajian SHMR itu atau THMR itu ada ya kalimat yang hisaplah diri kalian sebelum dihisap oleh Allah. Kalimat ini yang dikatakan oleh sahabat Rasul yaitu Umar bin Khattab. Dalam kesempatan kali ini saya akan bahas muhasabah akhir tahun, yaitu ada dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu apakah tujuan hidup kita? Jadi tujuan hidup kita itu apa? Boleh ditulis di komen Bapak Ibu, apa tujuan hidup kita? Nah, tujuan hidup kita secara umum yaitu mencapai ridho Allah. Karena sebenarnya ilmu MR ini luar biasa sekali Bapak Ibu, bahwa seperti disampaikan oleh foundernya yaitu guru kita Ustaz Nasrullah, bahwa ilmu MR itu ilmu yang berasal ilmunya Allah, ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Makanya kalau kita pelajari satu persatu di jurus ilmu MR itu luar biasa sekali karena semuanya itu ada di dalam Al-Quran. Nah, mungkin kalau di awal-awal kita belajar MR itu lebih banyak ke ini ya, ke kekayaan atau materi, tapi sebenarnya inti dari itu semua nanti kita ingin menuju ridhonya Allah. Jadi apa sih tujuan hidup kita? Untuk kita bisa muhasabah, yaitu tujuan hidup kita yaitu kita mengharapkan ridho Allah atau kita ingin ridhonya Allah. Ridhonya Allah yaitu rahmat dari Allah. Kita nggak tahu apakah kita mungkin sepanjang hidup kita ini kita melakukan amalan-amalan surga, tapi di akhir hidup kita dalam keadaan khotimah.
Atau ada juga orang yang sebelumnya melakukan amalan penghuni neraka, tapi justru di akhir hidupnya dia adalah seorang penghuni surga. Wallahu alam, kita nggak tahu, makanya kita selalu berdoa ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik, supaya kita selalu dalam keadaan iman dan Islam. Untuk ilmu-ilmu MR itu yang di awal-awal kita tahu ada LOP, ada landasan magnet rezeki ya Ibu, di mana kita bicara soal rezeki. Nah ini kaitannya dengan muhasabah kita kali ini, yaitu bahwa rezeki itu sebenarnya sudah ditetapkan dari Allah. Kita sudah rezekinya itu sudah ada jatahnya, tinggal bagaimana kita cara menjemput rezeki. Jadi kita dalam kandungan aja Allah sudah memberi rezekinya kepada kita. Kita nggak usah minta atau nggak usah berusaha, tahu-tahu Allah memberi rezeki lewat lewat ini apa ibu kita ya. Nah itu kan namanya juga untuk jam lebih jatah, kita lihat dari itu Bapak Ibu. Nah kemudian ada juga buka perisai. Kita diminta untuk membuka perisai supaya rezeki kita lancar. Bapak Ibu sudah tahu semua ya. Jadi segala sesuatu yang tidak membawa kita ke akhirat itu jangan dijadikan kita. Itu adalah sesuatu yang bakal membawa kita ke akhirat atau ke surganya Allah. Saya jelaskan sedikit maksudnya di sini, yaitu misalnya hidup kita hanya mengejar materi, sedangkan materi yang kita bawa adalah materi yang sudah kita sedekahkan atau infakkan di jalannya Allah. Sementara materi-materi yang tinggal di dunia itu hanya tinggal sebagai warisan untuk kita. Nah, jadi untuk mencapai ridho Allah tersebut, yakni kita tetap berwawasan bahwa jangan jadikan sesuatu yang tidak kita bawa ke akhirat. Selain materi, misalnya juga misalnya manusia ya, kita mungkin harap. Jadi dari Bunda Ratna, suara saya sudah jelas. Bapak Ibu. Nah. Timbul loh. Anu Bunda. Sudah jelas ya Bapak Ibu ya? Jelas. Jelas Bunda. Jelas. Mas Bun, timut aja dulu Bun, biar suaranya bisa fokus. Ya, unmute. Sudah di-mute ya Bunda Susan? Dari Silakan lanjut Bunda. Oh, ya. Seperti misalnya kita hanya mengharap yang sudah hanya mengharap kasih sayangnya dari pasangan atau anak saja. Itu kan juga kecuali anak atau suami yang memang frekuensi dengan kita di dunia, insya Allah kita akan tetap bersama di akhirat. Tapi kan kita tidak tahu. Ini sesuatu yang tidak kita bawa sampai akhirat atau sampai surga, lebih baik tidak menjadi tujuan hidup kita. Yang tujuan kita sebenarnya adalah ridho Allah. Tentunya untuk mencapai ridho Allah itu kita harus ridho dari suami, ridho dari orang tua. Jadi dalam cara menyintai kita kepada yang kita cintai seperti pasangan, anak, orang tua, itu akhirnya kita bisa belajar cinta kepada mereka itu cinta karena Allah, bukan kepada manusia. Kalau misalnya cinta kita
kepada manusia karena manusia itu kita yang sering kalau cinta kita tidak dibalas. Tapi kalau cinta kita karena Allah, insya Allah cinta itu akan langgeng. Suara Bunda. Di tempat saya masih agak ini ya, Bunda. Masih Ada yang ngaji, ada yang suara lain-lain, ada kresek-kresek dan Iya, sebagainya. betul. Ya, Dianyut saja. saya lanjut semua ya. aja, Bunda. Saya lanjut Bunda Bapak itu. Ya. Jadi kalau kita sudah bisa merasakan cinta kepada orang yang kita cintai karena Allah, itu akan beda sekali Bapak Ibu. Jadi tidak cinta karena kepada manusianya atau kepada orangnya. Akhirnya kita akan misalnya gini Bapak Ibu, kalau kita cinta karena Allah, ketika kita satu saat membuat orang yang kita cintai, entah itu pasangan, entah itu anak, entah itu teman, terus kita sadar, ya Allah, nanti kalau Allahnya nggak ridho gimana ya? Akhirnya kita kan seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang tadinya secara nggak sadar ataupun sadar kita mungkin menyakiti mereka, akhirnya karena kita berpedomannya ridho Allah, kita berpikirnya, oh iya ya, ini Allah ridho nggak ya? Kalau saya berbuat seperti ini sama masuk suara saya Bapak Ibu? Masuk Bun, barusan. Oh iya. Iya. Saya sengaja unmute Masal. Ya, silakan Bunda, lanjut. Iya. Ya. Ya, yang pertama tadi kan kita menentukan apakah tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita yaitu mencapai ridhonya Allah. Yang kedua yaitu bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. Yang nomor satu itu, yaitu yang pertama cara mencapai tujuannya yaitu dengan mencari ilmu. Jadi seperti malam ini ya atau yang sebelum-sebelumnya kita belajar ilmu untuk thalabul ilmi karena ilmu itu everlasting. Kita nggak bisa stop belajar walaupun usia kita berapa, kita tetap aja memerlukan suatu ilmu, apalagi ilmu yang menuju ke akhirat. Di samping itu kita juga tidak bisa mengesampingkan ilmu dunia ya, misalnya ilmu untuk berbisnis, ilmu kalau anak-anak yang masih sekolah, ilmu di bangku sekolah atau di bangku perkuliahan. Jadi mencari ilmu untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua yaitu berdoa. Hendaknya kita berdoa itu sekarang karena kita sudah, alhamdulillah sudah di komunitas MR ini ya. Jadi doanya itu lebih berkualitas, lebih berelegan. Jadi tidak hanya berdoa minta rezeki, tapi hendaknya kita berdoa minta pada Allah itu seorang guru untuk membimbing kita supaya kita bisa berjalan seperti apa yang Allah kehendaki. Bukan guru yang membimbing seperti apa yang kita kehendaki. Maksudnya gini Bapak Ibu. Jadi misalnya kita tidak sependapat dengan si A atau ulama si A, maka kita tidak akan mengambil itu beliau sebagai guru. Nah, itu kan karena kita mungkin berdoanya kurang ini ya, kurang serius atau kurang ini. Jadi sebaiknya kita tuh terus berdoa, ya Allah berilah saya seorang guru yang dapat membimbing saya untuk menjalankan apa yang Engkau perintahkan. Dan alhamdulillah kita dapat guru yang baik ya, Ustadz Nasrullah dalam hal ini serta teman-teman di sekitar kita semua yang sebenarnya kita juga tidak hanya bisa belajar dari guru tapi dari lingkungan, dari teman, dari seperti acara sharing ini sebenarnya bisa kita ambil ilmu juga dari sini. Kadang kan ini biasanya ada sesi tanya jawab ya Bunda ya? Ada.
Ya. Iya, di situ kan kita juga bisa ambil hikmahnya, bisa ambil ilmunya dari teman-teman yang mungkin sedang punya persoalan. Jadi belajar menuntut ilmu dan mencari seorang guru adalah penting. Dan sekarang ini kan banyak sekali YouTube itu bertebaran ilmu ya. Tapi sebaiknya alangkah lebih berkahnya kalau kita belajar secara langsung tatap muka dengan seorang guru atau bahkan lebih dari seorang guru supaya ilmu pengetahuan kita lebih banyak dan lebih bagus. Yang ketiga yaitu kita ada di jalan takwa. Takwa Bapak Ibu udah tahu semua ya bahwa kita itu bertakwa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu semua inti takwa itu sebenarnya sudah mencakup di ilmu MR. Karena seperti buka perisai itu kan takwa juga, karena kita harus meninggalkan dosa. Terumbu karang kan membahagiakan dan memuliakan orang lain. Itu kan juga perintah Allah, di mana kita rezeki kita itu ada di kebahagiaan dan kemuliaan orang lain. Jadi memang ilmu magnet rezeki ini memang luar biasa sekali. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan ilmu ini sehingga bisa belajar. Bahkan sepertinya itu selalu merasa kurang, makanya setiap ini ya sampai beberapa kali ketemu Bunda Susan ya Bunda. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dahsyat. Training gelap ini ada Bunda Susan lagi, ada Bunda Susan lagi. Ada terus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena memang ilmu itu nggak ada habisnya ya Bunda ya. Iya, betul. Bahkan semakin kita belajar kayaknya Semakin semakin haus. banyak yang kita nggak tahu. Ya. Iya. Semakin haus ya, Bun. Iya, betul. Nah, yang berkaitan dengan ini tentu di ilmu MR ini yang berkaitan dengan muhasabah yaitu ilmu cermin ajaib. Cermin ajaib ini buat saya pribadi itu Masya Allah sekali. Jadi saya itu kan ikut OMR 2 ya, di mana materi pertama itu cermin ajaib. Saat materi itu berlangsung, saya dapat benar-benar ini seperti cermin. Jadi kalau itu saya tuh mendaftar cuma satu, maksud saya biar berdua nanti ngikutinnya dengan suami. Qadarullah, suami pas hari itu juga dinyatakan harus isolasi. Jadi terpisah karena suami nggak boleh di sini karena di sini banyak sakit, jadi harus keluar rumah. Terus loh, padahal ini materi mau di-share berdua, akhirnya saya minta izin Pak Anas untuk sharing itu di HP suami dan alhamdulillah diizinkan. Saya pikir-pikir ini apa ya, kok sepertinya ini cermin, ini benar-benar materi ini tuh cermin buat saya. Saya flashback ke belakang, apa ya kok suami tidak sehat, ibunya suami tidak sehat, anak saya tidak sehat. Anak saya nggak saya apa tuh namanya swab Bunda karena saya sudah ditelepon dari pihak dokter untuk di tracking semua anggota keluarga, tapi sayanya nggak bersedia, yang penting di dalam rumah aja, sayanya nggak keluar kayak gitu. Dan saya sadar, saya koreksi diri sendiri, apa ya ini ya, mesti ada sesuatu yang salah dengan diri saya, kenapa Allah menurunkan seperti ini. Setelah saya ingat Bunda, Ya. jadi saya itu kan biasa zakat mal itu setiap tahun saya keluarkan. Ya. Itu ada yang saya sisakan Bunda. Maksud saya biasanya ada si A yang minta ke saya. Jadi karena saya belum sempat kontak ke beliau, saya sisakan. Ya. Nah ternyata itu kurang tepat mungkin ya, kurang baik. Sebaiknya tetap dikeluarkan semua. Nanti kalau toh orang itu datang, saya kasih lagi. Nah itu jadi cermin bahwa oh mungkin karena saya menyisakan beberapa yang untuk zakat mal, padahal itu harus dikeluarkan. Mungkin Allah ini memberi peringatan kepada saya. Itu sih sesuai ini saya aja, saya kurang nggak tahu itu yang ininya bagaimana. Tapi yang jelas kita itu harus sering bercermin Bapak Ibu. Kita kan juga tiap hari ngaca ya. Kita mau pergi udah pantas belum ya penampilan kita untuk keluar seperti itu. Jadi cermin itu memang benar-benar untuk
memperbaiki diri kita. Jadi di luar kita sebenarnya itu berupa cermin. Kayak misalnya saya pernah waktu itu mau menanyakan ke Pak Nas, saya kebetulan di sini ada beberapa santri, kok santri saya ini ya belakangan kok diatur agak kurang kurang patuh. Saya belum nanya pas saat itu di acara apa, saya kurang ingat sekali, apa di Al-Kahfi ya, kajian Al-Kahfi. Itu Pak Nas cerita tentang itu, yang santrinya juga lagi nggak nurut, ternyata dikembalikan lagi ke diri sendiri. Oh mungkin kamunya yang lagi nggak nurut sama Allah, kayak gitu Bapak Ibu. Jadi dari situ, oh saya nggak usah nanya, ternyata ada jawabannya. Kembali ke saya, mungkin dari diri saya sendiri. Segera saya sholat tobat, istighfar, ya Allah, saya nggak tahu salah saya yang gimana, saya nggak tahu kurang patuhnya saya yang gimana. Saya mohon supaya Allah itu memperbaiki adab saya, memperbaiki akhlak saya, memperbaiki ya semua yang perlu diperbaiki. Kadang kan kita nggak tahu ya Bapak Ibu, kita ini salah kita mana kok, yang mana. Kita merasa sudah benar tapi ternyata masih ada yang salah. Di sini juga ilmu garis kebenaran harus kita pakai, harus selalu kita pakai. Jadi kita selalu lihat ke diri sendiri dulu sebelum melihat orang lain. Nah, jadi itu. Jadi untuk muhasabah ini kita pakai ilmu cermin ajaib dan juga kita pakai garis kebenaran. Nah, dengan bercermin kita akan bersyukur bahwa ketidakbagusan kita ditunjukkan oleh Allah sehingga kita ke depannya bisa memperbaiki diri. Dari cermin ini kita juga bisa nanti kita bikin resolusi untuk tahun ke depannya. Apa sih yang kemarin-kemarin kita kurang bagus, misalnya yang kebetulan masih punya amanahnya kok belum lunas, itu bisa koreksi diri kita masing-masing. Terus mungkin Bapak Ibu sudah itu juga ya, sudah tahun kemarin mungkin bikin resolusi, mungkin yang tahun kemarin sudah ikut seminar apa ya Bunda Susan ya. Tahun kemarin ada juga resolusi 2022 ya. Nah itu bisa dilihat lagi resolusi-resolusi di 2022 mana target yang sudah tercapai, mana yang belum. Itu bisa jadi flashback untuk kita perbaiki. Nah, kita memang harus tetap punya cita-cita, punya LOP. Terkabul atau tidaknya itu hak prerogatif Allah, dan kita harus tetap berprasangka baik dengan Allah bahwa apabila ada keinginan kita belum tercapai atau target kita, goal kita belum tercapai, itu Allah punya rencana lain. Jadi bukannya kita terus kalau seperti ini ngapain saya ber-LOP, ternyata LOP saya tidak tercapai, enggak. Barangkali Allah masih menunda karena Allah justru ini kasih sayangnya Allah kepada kita, cintanya Allah kepada kita. Kita tuh Allah tuh pengen kita tuh selalu dekat dengan Allah. Inilah cara Allah, ujian itu sebenarnya cara Allah mendekatkan kita kepadanya ya Bapak Ibu. Dan kalau kita sudah melewati, baru kita sadar, oh iya ya, ternyata masa-masa itu saat kita lagi bermunajat sama Allah itu saat-saat yang indah. Biasanya kalau kita dalam posisi nyaman, posisi semuanya sudah ini semua, kadang agak kendor ya semangatnya ya. Biasanya kita tuh semangat kalau lagi ada persoalan, kita lagi misalnya persoalan amanah atau persoalan dengan teman, kita baru genjar-genjarnya minta sama Allah. Tapi mudah-mudahan di tahun depan, di tahun 2023 kita akan lebih baik tentunya ya Ayah Bunda. Kayaknya cukup sekian dari saya dan closing statement dari saya ya Allah, yaitu dekatkan diri kita pada Allah. Ada dalam satu firman-Nya yaitu ingat aku, niscaya aku akan mengingatmu. Mari bermuhasabah di akhir tahun ini dengan melihat kembali ke diri kita, mempertanyakan lagi ke diri kita. Ibarat sebuah perjalanan, kita ini ada di posisi yang mana?
Karena akhir dari perjalanan hidup kita ini yaitu yang satu kepastian itu cuman kematian. Nah itu jika kita sudah merasa langkah kita selama ini sudah benar, maka alangkah lebih baiknya kita memperbaiki untuk kita lebih baik ke depannya. Dan jika kita flashback, kita bercermin, kita muhasabah, kita ternyata banyak yang tidak benarnya, banyak salahnya, maka kita segera putar balik kejadian-kejadian yang lalu yang tidak baik, yang membuat kita atau orang lain kecewa, kita perbaiki. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke Bunda Susan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah ya Bunda Agustin. Materinya pada malam hari ini suaranya jelas ya Bunda Agustin? Jelas. Ya, Masya Allah. Ya, alhamdulillah, terima kasih Bunda Agustin pada malam hari ini memberikan ada banyak pencerahan ya Bapak Ibu untuk kita bisa bermuhasabah ya, mengkoreksi apa saja sih yang masih ada yang belum terrealisasi ya, apa saja yang masih belum ada diraih nih hajat-hajat kita ya, tentang perbaikan keimanan kita terutama ya, karena Bunda Agustin di akhir tadi dalam penjelasannya itu saya simpulkan sebenarnya rezeki kita itu sudah jelas Allah atur ya, sudah jelas di sana. Tetapi yang belum jelas sebenarnya surga kita, Bapak Ibu. Ya kan? Jadi yang rezeki itu sudah jelas Allah atur, udah istilahnya tertulis ya, kita itu dapat berapa, kita itu nanti dapatnya dari mana, itu sudah jelas ada tulisannya ya. Tapi yang belum jelas sebenarnya adalah surga kita. Maka yang untuk kita perjuangkan yaitu adalah akhirat kita nih Bapak Ibu. Ternyata pada saat kita mengejar akhirat kita, dunia justru yang akan mengejar kita gitu. Jadi kita berbalik arah nih, kalau kita mengejarnya dunia, justru nanti akhirat menjauh gitu Bapak Ibu. Ya awal-awal sih kita belajar ilmu magnet rezeki ya bagaikan memang seperti diiming-iming ya dengan adanya dunia gitu kan. Dengan ada magnet rezeki gitu. Nah, kemudian yang di pikiran kita, silakan Bunda Esti mau izin live ya. Hujan suaranya keren. Nah, pada saat kita awal-awal belajar magnet rezeki itu memang Ustadz Mas menawarkan ada warna yang menarik tentang dunia. Magnet rezeki apa sih gitu kan? Saya butuh nih rezeki gitu kan. Tapi ternyata setelah masuk ya makin dalam, makin kita teruskan, ternyata menuju kepada +6, +7 gitu ya, menuju ke lebih dekat lagi kepada Allah. Kemudian dalam kita dekat kepada Allah itu selaraskan nih, jangan hanya hablum minallah ya, tetapi hablum minanas juga harus diperbaiki. Justru nanti dengan seperti itu rezeki akan mengejar kita karena kita sudah dekat sama Allah dan baik kepada sesama. Coba ya akhirnya nanti Allah ridho ya karena kita baik dengan sesama dan menjadikan akhirnya magnet itu ada di dalam diri kita. Ya akhirnya apa? Nanti ya orang yang menjalankan betul-betul ya ajaran Islam itu ya memang berjaya di sana gitu Bapak Ibu, yang saya tangkap ya dari sinyal-sinyal itu diantaranya gitu ya Bapak Ibu, dari rangkuman yang kita pelajari selama ini. Oh iya ya ternyata seperti ini seperti itu gitu ya. Akhirnya kita tuh nanti kayak mulia, berkah gitu ya, benar-benar itu bahagianya itu dari dalam gitu ya. Jadi kita alhamdulillah sekali nih Bunda Novi ya dari Klaten dipertemukan dengan ilmu magnet rezeki ya. Kita bersyukur sekali ya. Maka ini adalah sebagai alat untuk kita bisa dekat kepada Allah, tetapi juga dunianya tetap bisa kita raih insya Allah dengan cara ilmu magnet rezeki ini. Nah, Masya Allah tabarakallah Bunda Agustin ya, untuk waktunya saat ini Bapak Ibu ya, kita ternyata sudah hampir 1 jam Bunda Agustin. Iya, enggak terasa. Maka benar ya, ilmu akhirat itu ya materinya luar biasa Bunda Janatun ya, ketemu dengan MR ya. Kali ini
memang tidak menjurus ke satu jurus ya, tetapi ada banyak sempalan-sempalan jurus di sana ya, diantaranya buka perisai, tadi juga ada masuk gua keajaiban yang saya lihat ya, ada doa itu kan masuk gua keajaiban ya, membersihkan ada jendela buram gitu ya. Kemudian apalagi jalan takwa ini adalah masuk dunia kuantum ya, ada LOP di dalamnya nanti gitu ya. Kemudian cermin ajaib, Masya Allah, yang saya tambahkan adalah ayo untuk kita ya bisa seulet cicak gitu ya, karena ada judulnya gitu kan ya. Jadi seulet cicak gitu kan, dan setegar jerapah gitu, setegar bayi jerapah. Dalam hal apa nih? Dalam hal menghadapi ada tantangan pekerjaan kita di depan, dan juga dalam hal menghadapi ada ujian-ujian tuh ya di depan, pada saat kita berasa jatuh ya, berasa kita itu di titik yang terendah gitu. Sebenarnya bukan orang lain yang menjatuhkan kita ya, bukan di luaran kita yang menjatuhkan, bukan, tapi sebenarnya Allah. Untuk apa? Untuk agar seperti ibunya jerapah yang menjatuhkan bayi jerapah, agar bayi jerapah ini tangguh nanti dalam melintas di hutan belantara. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mau pahami ya, ternyata kita hidup ada di dunia ini bagaikan kayak seperti di hutan loh Bapak Ibu. Ya kan? Kadang kalau misalnya pas gelap gitu kan, ini persoalan banyak, waduh gitu kan, kayak